Shalom Inang, salam semuanya. Shalom. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Epifania Nabitupulu. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Penyuluh Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Agama Kristen, IAKN Taruto. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi kepada kaum ibu, yaitu penyuluhan agama kepada kaum ibu menjadi teladan rohani dalam mendidik anak-anak. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu istri. Jadi, istri adalah seorang perempuan yang telah menikah dengan seorang pria dalam ikatan perkawinan. Istilah istri mengacu pada peran dan status seorang perempuan dalam konteks pernikahan. Ia menjadi pasangan hidup seorang suami dan berbagi tanggung jawab, komitmen, cinta dalam membangun dan memelihara hubungan pernikahan. Jadi, Inang, apa pendapat Alkitab mengenai istri? Yang pertama, kita dapat melihat dari Alkitab Titus 2 ayat 3-5. Lalu perempuan-perempuan haruslah hidup dengan senonoh dan patuh hormat, tidak menfitnah, tidak terlalu banyak minum anggur, tetapi mengajarkan yang baik, supaya mereka mengajarkan perempuan-perempuan muda itu untuk menyayangi suami dan anak-anak, sopan, soleh, suci, mengurus rumah, baik hati, tunduk kepada suami, supaya firman Allah tidak tercemar kepada kita. Dari ayat ini saya dapat mengambil kesimpulannya bagaimana seorang istri mengarahkan perempuan yang lebih tua untuk mengajarkan perempuan muda dalam hal-hal yang baik, termasuk dalam hal memelihara hubungan keluarga yang sehat dan bertumbuh dalam iman. Sebagai istri yang teladan rohani, perempuan dapat mempengaruhi anak-anak dengan memberi teladan dan pengajaran yang baik. Selanjutnya, kita dapat melihat dari Efesus 5 ayat 33. Hai istri, hendaklah kamu takut akan suamimu seperti takut akan Tuhan. Kemudian dari Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti yang patut dalam Tuhan. Dari nas tersebut, kita dapat menarik kesimpulannya kepada ibu-ibu yang di sini, yaitu mengajak ibu untuk menghormati dan menghargai suami, menunjukkan sikap takut akan Tuhan dalam hubungan mereka. Selanjutnya, bagaimana sih menjadi istri yang teladan rohani dalam mendidik anak-anaknya? Yang pertama, ada 5 poin. Yang pertama, menanamkan fondasi iman yang kuat. Kita dapat melihat pentingnya untuk memastikan bahwa menjadi seorang istri memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Dalam rangka menjadi teladan rohani bagi anak-anak, sangat penting untuk membangun hubungan yang kokoh dengan Tuhan melalui doa, membaca Alkitab, dan mengikuti ajaran-ajarannya. Selanjutnya, yang kedua, kita dapat mengajarkan anak-anak tentang Tuhan. Untuk kaum-kaum ibu yang di sini, sediakan waktu untuk mengajarkan anak-anak tentang iman. Bacakan Alkitab bersama, mengajak anak-anak untuk berdoa, menyanyikan lagu-lagu rohani, dan mengajak mereka berbicara tentang nilai-nilai Kristen. Jadi, dalam hal ini, seorang ibu dapat menjadi guru dan teladan dengan mengenalkan mereka ajaran-ajaran Kristus. Dan yang ketiga, doa bersama. Doa bersama ini sangat penting ditanamkan dalam kaum ibu dalam mendidik atau melatih anak-anak kita dalam menanamkan moral maupun etikanya. Yang pertama, anak-anak dapat diajak doa bersama. Selain doa pribadi, doa keluarga adalah momen yang berharga untuk membangun ikatan rohani mereka. Ajarkan anak-anak tentang pentingnya berbicara dengan Tuhan, memohon kepadanya dalam segala hal apapun. Yang ketiga, hidup dalam keselarasan dengan firman Tuhan. Poin yang keempat ini sangat penting ditanamkan untuk mendidik anak-anak kita sekalian. Jadi, firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup. Hiduplah sesuai dalam prinsip Alkitab, baik dalam hubungan suami,
anak maupun kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti ajarannya, seorang ibu akan menjadi teladan rohani yang meyakinkan bahwa anak-anak kita dapat tumbuh dalam rohaninya. Selanjutnya, yang kelima, memberikan teladan dalam pelayanan. Misalnya, terlibat dalam pelayanan gereja, membantu anak-anak untuk berpartisipasi pelayanan tersebut. Dan selanjutnya, ajarkan mereka tentang pentingnya melayani sesama, berbagi kasih dengan orang lain. Dalam pelayanan, seorang istri dapat menunjukkan bagaimana menjadi hamba yang rendah hati dalam pelayanan yang setia di hadapan Tuhan. Jadi, kali ini saya sebagai calon penyuluh, saya akan memperkenalkan apa sih itu penyuluh agama Kristen, bagaimana fungsi dan perannya bagi kaum ibu sekalian. Penyuluh agama Kristen merupakan suatu proses atau pengajaran penerangan dalam aktivitas bimbingan kepada masyarakat pada ranah agama berdasarkan Alkitab, berpusatkan Kristus, dan bertanggung jawab pada Roh Kudus, yang berarti membangun pribadi sesuai dengan nilai-nilai Kristiani menuju kedewasaan iman, seperti yang telah saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Selanjutnya, apa sih fungsi penyuluh agama bagi kaum ibu? Penyuluh agama berfungsi untuk menciptakan perdamaian suatu umat beragama serta menyediakan diri untuk turut memikirkan, memberi solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga, maupun sebagai masyarakat umum. Jadi di sini, apa sih peran penyuluh agama bagi kaum ibu? Ada 4 peran yang saya tanamkan. Yang pertama, memberikan pengajaran agama, yang artinya penyuluh agama dapat memberikan pengajaran agama kepada kaum ibu untuk membantu mereka memahami prinsip-prinsip dan ajaran agama lebih mendalam lagi. Ini meliputi pemahaman tentang keyakinan, doktrin, dan praktik-praktik keagamaan relevan yang bagi ibu. Dan yang kedua, memberikan pendampingan sosial, pendampingan spiritual. Artinya penyuluh agama Kristen dapat membantu dan memahami akan panggilan spiritual sebagai seorang istri, mengatasi tantangan, kesulitan dalam iman, serta memberikan dukungan dan dorongan. Dan yang ketiga, memberikan pemahaman tentang peran ibu dalam agama. Di sini saya sebagai calon penyuluh dapat membantu kaum ibu untuk memahami pentingnya peran ibu dalam mengajar agama, memberikan panduan praktis tentang bagaimana mereka dapat menjalankan tugas seorang ibu dengan baik. Dan yang keempat, memanfaatkan fasilitas pemahaman dan aplikasi agama dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluh agama dapat membantu kaum ibu mengaitkan ajaran agama dengan kehidupan sehari-hari mereka. Mereka dapat membantu dalam menerapkan nilai-nilai agama dalam peran ibunya dalam mendidik anak-anak agar menghadapi tantangan keluarga dan dalam membangun hubungan yang sehat dengan suami dan anggota keluarga lainnya. Jadi tujuan dari penyuluhan saya ini kepada kaum ibu yaitu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada kaum ibu dalam teladan rohani dalam mendidik anak-anaknya ke ajaran Kristen. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada penyuluhan kaum ibu ini, menjadi ibu teladan rohani dalam mendidik anak adalah tanggung jawab yang penting dan yang mulia. Melalui pengajaran nilai-nilai agama, pengetahuan tentang ajaran agama, dan dorongan untuk pertumbuhan spiritual dapat memberikan fondasi iman yang kuat dan membimbing anak-anak dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Baik, sekian dan terima kasih atas pemaparan materi saya kepada ibu-ibu sekalian. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk ibu-ibu dalam mendidik anak-anaknya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom.